Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih melihat bagaimana ekonomi Indonesia bergerak setelah 25 tahun reformasi. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, dalam peringatan 25 tahun ini Anda mengatakan juga bahwa ekonomi Indonesia itu masih dikuasai atau mungkin dominan oligarki. Maksudnya itu apa Bang Faisal? Ya, di masa Orde Baru itu sumber daya alam hampir seluruhnya dikuasai oleh negara, dikelola oleh BUMN. Oke. Ya, seluruh perusahaan minyak harus lewat Pertamina. Ya, bagi hasilnya 100%, enggak 100% ya. Jadi enggak ada yang keleleran begitu. Batu bara dikuasai oleh aneka tambang. Nikel oleh aneka tambang dan sebagainya, kecuali Freeport ya, Sehingga penerimaan dari kekayaan negara kita itu masuk ke kas pemerintah lewat penerimaan negara bukan pajak maupun penerimaan perpajakan. Anda bisa bayangkan nggak, Bung Leo, di masa Orde Baru itu tax ratio 21% pernah terjadi. 21%, sekarang di bawah 10%. Karena apa? Sebagian ya atau makin besar porsi kekayaan negara ini dikelola oleh swasta. Dalam banyak hal swasta lebih dominan. Batu bara swasta lebih dominan ya. Saat ini ya. Nikel swasta lebih dominan dan banyak lagi lah ya. Nah, siapa yang siapa yang punya akses kepada sumber daya alam ini? Yang dekat dengan kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi bahkan sekarang lebih parah lagi. Kalau dulu kan KKN ya, kolusi, nepotisme. Sekarang lebih parah lagi bentuknya dalam bentuk apa? Kalau dulu konflik kepentingan, sekarang kelindahan kepentingan. Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia terjadi seperti sekarang, di mana penguasa dan pengusaha di dalam satu badan itu. Nah, mereka lah yang mengeruk, membuat kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Contohnya teramat banyak ya, saking banyaknya gitu, susah disebutkan satu demi satu gitu. Yang mengakibatkan ketimpangan semakin menjadi-jadi tadi. Ya, kemudian muncullah apa yang disebut oligarki itu. Pengganti dari konglomerasi. Kalau dulu kan konglomerasi namanya. Bang Faisal, oligarki adalah kekuasaan dan pengusaha itu segelintir, tidak bisa dibedakan satu sama lain, dan mereka lah yang mengendalikan negara, bikin kebijakan, bikin undang-undang untuk dirinya sendiri. Inilah yang terjadi sekarang. Baik, saya ingin mengkonfirmasi kepada wakil kita, wakil rakyat nih Bang Faisal, ada Mas Misbakun. Benar ada oligarki sekarang yang bahkan kalau kata Bang Faisal bukan lagi gelap-gelapan gitu ya. Kalau nepotisme kan dulu gelap-gelapan, tapi sekarang sudah berkelindan kalau kata Bang Faisal. Wakil rakyat tidak mengawasinya. Bagaimana Pak Misbakun? Kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, ada benarnya. Ada benarnya? Ada benarnya. Maksudnya bagaimana tuh? Karena begini, kalau kita lihat siapa orang yang duduk di dalam pemerintahan sekarang, ada pengusaha. Pengusaha yang bidangnya kemudian membidangi yang berkaitan dengan kepentingan negara. Maksudnya pengusaha di sektor tertentu menjadi penguasa pemerintah yang juga membidangi, mengatur bidangnya soal itu. Ya, itu. Tapi tidak ada undang-undang yang dilanggar kan? Sekarang kita lihat tidak ada. Karena ketika dia menjadi menteri atau menjadi pejabat negara, dia sudah bersumpah untuk tidak mengambil keuntungan apapun. Tidak menyalahgunakan jabatannya. Tidak menyalahgunakan kejabatan dan menjalankan semua hal-hal yang baik. Jadi oligarki ini boleh apa tidak? Dalam aturan negara tidak boleh. Dalam aturan negara. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Faisal kan tadi praktek. Prakteknya ada. Ya ini kan ibarat sesuatu yang kita ingin untuk hindari tapi sedang terjadi. Nah, kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah sebuah refleksi reformasi kita. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Karena apa? Pelaku ekonominya masih sama. Nah, kalau tadi saya sampaikan proses reformasi di sektor keuangan, di sektor fiskalnya
tadi sudah sebagian disebut oleh Bang Faisal. Baik. Kita ada perbaikan, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga ada istilah bendahara umum negara. Sehingga ada neraca negara, kemudian ada laporan keuangan negara. Termasuk aset-aset negara, diperjelas itu diperjelas. ya? Jadi kalau ada Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa itu kehendaknya dia, itu sebenarnya kehendak undang-undang. Oke. Nah, terus saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu tadi disampaikan oleh Bang Faisal, karena situasi adanya oligarki ini membuat tax ratio kita rendah, turun. Padahal kita punya undang-undang lagi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang BPK tahun 2005. Sehingga kewenangan BPK untuk mengawasi itu menjadi sangat luas. Karena reformasi. Nah, ini yang menjadi PR kita berikutnya, perbaikan-perbaikan. Ketika kemudian size ekonomi kita, bayangkan zaman Orde Baru, size ekonomi kita, PDB kita belum sampai 2000. Sekarang lebih dari 10 kali lipat. Sudah melebihi dari 20.000 triliun. PDB kita ya? PDB kita, PDB growth kita. Artinya apa? Eskalasi ekonomi, skala ekonomi kita, kalau itu tidak dalam kontrol negara yang kuat, tata kelola yang benar, ya kan? Krisis 98 sebesar itu saja membuat kita seperti apa? Apalagi kalau kemudian PDB kita itu menjadi sangat besar seperti ini. Kalau kemudian kita tidak mengedepankan tata kelola, pengawasan, orang-orang seperti Bang Faisal kita butuhkan untuk sebagai reminder kepada seluruh. Kontrol ya? Kontrol. Dan kita tidak boleh tipis telinga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal seperti itu. Baik. Dan ini adalah apa? Pil pahit yang harus kita telan. Nggak bisa. Kalau harus kita itu, ya, saya selalu menyampaikan ke Bang Faisal, terima kasih kalau diingatkan. Kalau kita di DPR, itu kan pengawasan tidak hanya menyangkut hal itu, banyak hal-hal praktek. Termasuk tadi yang disampaikan oleh tax ratio itu. Tax ratio ini kalau kita benahi, ingat Bang Faisal cerita tentang Orde Baru, kita cerita tentang pasca reformasi saja. Tahun 2005, kita pernah punya tax ratio 12,71. Kalau setiap tahun itu bertambah 0,2 aja growth-nya, maka kita 15 tahun kemudian kita akan punya berapa? Tax ratio kita 15%, tambah 3%. Kalau 15% PDB kita 20.000 triliun, maka kita punya penerimaan pajak itu 3.000 triliun. Ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak yang 1.000 triliun, 4.000 triliun, APBN kita surplus. Kita nggak perlu berutang. Nah, sekarang dengan perbaikan-perbaikan, penguatan sektor fiskal yang disampaikan oleh itu yang menjadi pekerjaan utama Kementerian Keuangan adalah menaikkan tax ratio. Tidak cukup hanya dengan memenuhi penerimaan pajak sesuai target di APBN. Saya ingin ke Pak Peter dulu. Pak Peter, tadi ya sebelum kita menanggapi yang disampaikan oleh Mas Misbakun soal alokasi anggaran itu kan tadi kita melihat ada deindustrialisasi. Ini saya agak sulit untuk membicarakan mana yang lebih dulu karena banyak sekali yang harus dibenahi. Tapi kalau kita bicara soal infrastruktur, Pak Peter, ini kan infrastruktur memang sesuatu yang relatif tertinggal dan akhirnya dibangun oleh pemerintah begitu rupa dan akhirnya itu menjadi beban juga untuk khususnya badan usaha milik negara yang membangunnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian beban-beban itu akan bisa diselesaikan? Negara akan tetap aman, BUMN-nya akan tetap aman? Atau ini sesuatu yang memang juga harus diadres juga selain soal fiskal atau perpajakan tadi yang dikatakan Mas Misbakun, Pak Peter? Ya, kalau solusi pasti ada sebenarnya. Nggak mungkin nggak ada solusi. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah ya secara lebih inovatif ya memahami permasalahan ini dan mencari solusi yang paling tepat. Sekarang ini kan kita seperti terjebak ya. Kita terjebak mencari solusinya hanya di situ saja. Tidak berupaya untuk mengembangkan solusinya dengan melihat ke seluruh potensi yang kita miliki. Kalau alternatif solusi untuk BUMN karya, ini saya fokus ke situ dulu tuh Pak Peter, karena banyak orang kan akhirnya berpikir kalau memang membangun infrastruktur akhirnya bisa mengorbankan kondisi kesehatan BUMN karya. Kan ini juga menjadi sesuatu yang buruk untuk negara ini.
Solusi konkretnya menurut Pak Peter apa? Sebenarnya kan BUMN karya kita itu kan permasalahan yang ada di BUMN karya itu permasalahan cash flow. Ya, mereka itu dibebani ya dengan tugas yang begitu berat tanpa modal, ya, yang kemudian mendorong mereka harus berhutang, ya, dengan hutang yang dengan suku bunga yang tinggi, dan kemudian sementara di sisi lain pembangunan infrastruktur itu kan return-nya kan jangka panjang. Butuh waktu lama. Butuh waktu, ya. Idealnya sebenarnya BUMN karya itu bukan jadi pengelola infrastruktur. Oke. Mereka itu setelah bangun jual. Ya, karena mereka ini kan sebenarnya kontraktor. Kontraktor itu ya selesai terima duit. Iya. Nah, masalahnya adalah mereka ini kan dipaksa untuk jadi pengelola. Waskita Karya ataupun Utama Karya kan kelola jalan tol. Akhirnya jadi begitu ya? Ya, utang mereka sementara pendapatan dari jalan tol, ya kita tahu sendiri jalan tol di Sumatera, di mana itu kan masih sepi. Ya, return-nya, cash flow-nya kan kecil. Sementara mereka harus bayar, beban utangnya begitu besar. Solusinya ya, ada negatif. Tidak, Pak? Solusinya jadi apa, sebenarnya yang paling utama ya harus injeksi. Injeksi dana? Harus injeksi. Kalau kita mau menyelesaikan. Penyertaan modal negara, PMN? Atau ya, segera cari solusi bagaimana mendorong agar supaya aset-aset yang membebani ini bisa segera dilepas. Dijual kan, maksudnya? Sebenarnya dulu pada waktu kita membuat divestasi, pada waktu kita membentuk yang namanya holding infrastruktur atau holding BUMN yang lain. Holding BUMN. Kan rencananya kan untuk membeli sebenarnya. Ya, agar kita menginvite investor luar negeri, meyakinkan investor luar negeri untuk membeli aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan BUMN karya kita. Kalau itu yang belum jalan. Kalau injeksi dana atau divestasi itu belum bisa terjadi, nasib dari pemberi kreditnya itu seperti apa itu, Pak? Karena kan nanti pasti akan jadi kredit macet. Khawatirnya kan begitu, karena kan pemberi dananya juga sebagian kan BUMN yang Mas Misbakun juga harus awasi ya sebagai wakil rakyat. Bagaimana? Mismatch. Jadi dia jadi kayak kanker, jalar dia. Ini permasalahan yang ada sekarang di karya, dia bisa menjalar ke BUMN yang lain. Kalau kanker kan kadang-kadang harus diamputasi begitu ya? Itu yang saya maksud, untuk amputasinya itu harus ada yang dikorbankan. Pengorbanannya apakah itu dalam bentuk injeksi? Kalau injeksi nanti urusannya sama Pak Misbakun juga, izinnya kan ada di Pak Misbakun juga. Ya. Atau ya bagaimana memaksakan untuk divestasi. Untuk divestasi berarti kan harus cari pembeli. Kalau saya ada solusinya. Singkat saja, Mas. Singkat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Apakah mengerjakan kerjaan kontraktor hajat hidup orang banyak? Iya dong, kan jalan tol semua. Tapi apakah pelabuhan dipakai orang banyak? Bukan, maksudnya menjadi kontraktornya negara. Akan ada orang swasta. Ada orang swasta. Kenapa nggak diserahkan ke swasta? Kalau orang swasta nanti mangkrak, kan beberapa kali terjadi. Tinggal seperti kita memberikan afirmasi terhadap BUMN, kreditnya dan sebagainya, sudah mendapatkan kontrak pasti. Pengawasannya harus lebih baik supaya tidak terjadi mangkrak. Kenapa? Negara kok menjadi kontraktor? Itu loh. Negara mempunyai perusahaan kontraktor ini buat apa? Pertanyaan besar kita adalah karena ada beberapa masalah, saya mau bilang banyak juga khawatir, mau bilang sedikit kok mengecilkan masalah, mana yang harus diprioritaskan untuk memasuki 25 tahun atau berapa tahun berikutnya dari reformasi. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.